Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfra Indasari dari kelas A419 NPM 191446157 akan mempresentasikan hasil dari perkenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang saya laksanakan di SD Ringin Harjo tanggal 19 sampai 30 April. Sebelumnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari SD Negeri Ringin Harjo. Visinya yaitu takwa, prestasi, sehat, dan berbudaya, yaitu berperilaku sesuai dengan ajaran agama, berprestasi dalam bidang keagamaan, berprestasi dalam bidang akademik, berprestasi dalam bidang non-akademik, berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengaplikasikan hidup mandiri, kreatif dalam segala bidang, keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku sapa, senyum, salam, sopan dan santun, serta merealisasikan budaya khas Yogyakarta dan nasional. Visi dari SD Negeri Ringin Harjo yaitu menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai etika dan kesopanan dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan ketakwaan, meraih prestasi di bidang keagamaan sesuai dengan bakat yang dimiliki anak didik, mengoptimalkan proses pembelajaran saintifik dengan suasana aktif, inovatif, kreatif, afektif, dan menyenangkan sehingga mampu meraih prestasi yang ditargetkan. Meningkatkan prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan serta kekreatifan peserta didik, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan sikap hidup berdasar religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam kegiatan sehari-hari tanpa ketergantungan pada orang lain, menyediakan sarana dan prasarana memadai untuk meningkatkan kreativitas siswa di segala bidang dengan bakat yang diminati anak, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan atau menunjukkan keterampilan yang dimiliki, dan membiasakan peserta didik hidup dengan budaya khas Yogyakarta, yaitu nilai-nilai luhur, artefak, dan adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari PLP1. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kultur sekolah SD Negeri Ringin Harjo. Sekolah ini menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah, baik saat berinteraksi dengan siswa maupun saat berinteraksi dengan guru, guna untuk penanaman pendidikan karakter sejak dini. Penggunaan seragam untuk siswa yaitu Senin dan Selasa merah putih, hari Rabu menggunakan pramuka, hari Kamis menggunakan batik identitas SD, hari Jumat menggunakan seragam olahraga, dan hari Sabtu menggunakan batik identitas SD. Di setiap kawasan sekolah ada juga poster ajakan untuk menjaga kebersihan, guna untuk kebersihan sendiri di SD ataupun di kawasan sekolah dasar tersebut. Poster-poster itu bertujuan untuk terciptanya sekolah yang nyaman, bersih, dan sehat saat digunakan. Selain itu juga terdapat lukisan batik-batik nasional guna untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri siswa. Yang kedua yaitu mendeskripsikan struktur organisasi dan tata sekolah. SD Ringin Harjo memiliki 23 tenaga pendidik, 2 pegawai TU, 1 pustakawati, dan 2 penjaga sekolah serta penjaga kebersihan. Bapak Wagidi SPD sebagai kepala sekolah dan Bapak Haji Jumakir sebagai komite sekolah. Dan ada juga lab komputer yang dikoordinasikan oleh Bapak Surohmadin SPD dan Ibu Nur Faida Fitriana AMD selaku pustakawati di SD Negeri Ringin Harjo. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib memuat kewajiban
larangan, dan sanksi bagi siswa. Tata tertib bagi siswa yaitu siswa datang di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa yang membawa sepeda dimohon menempatkan sepeda dengan tertib. Siswa yang mendapat tugas piket harus datang lebih awal. Siswa yang terlambat dimohon menghadap guru kelas atau wali kelas sebelum mengikuti pelajaran. Siswa memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siswa laki-laki tidak diizinkan memakai anting-anting, gelang, rantai, ataupun aksesoris lainnya yang tidak pantas, serta mengecat rambut dan berambut gondrong. Siswa tidak diizinkan memakai sandal ke sekolah. Siswa yang berhalangan hadir di sekolah harus memberitahukan kepada guru kelas atau wali kelas, dapat secara lisan maupun melalui surat tertulis. Siswa dilarang melakukan kegiatan olahraga selain jam olahraga, seperti sepak bola, berlari-lari, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal. Seremonial formal yang dilakukan di SD Negeri Ringenharjo yaitu upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan melibatkan siswa dan guru. Upacara bendera juga dilaksanakan setiap hari besar nasional yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tetapi tidak hanya itu, seremonial formal juga dilakukan saat pentas seni tutup tahun, lomba O2SN tingkat kabupaten, lomba MTQ, lomba seni lukis dan menari, dan lomba FLSSN atau festival, dan lomba seni siswa nasional. Yang kelima yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin. Yang pertama yaitu kurikuler. Kurikuler yang memiliki arti rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. KKM dari mata pelajaran di SD Ringenharjo yaitu 70. Kurikulum di SD Negeri Harjo memasukkan pendidikan lokal dan global yang dalam pelaksanaannya yaitu ada di bidang seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Serta muatan lokal dibagi menjadi dua yaitu bahasa Jawa dan membatik. Muatan lokal yang memiliki makna atau arti kajian atau mata pelajaran satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat dan menunjang kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan di luar jadwal kurikuler yang bertujuan agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada. Kegiatan kokurikuler di SD Negeri Ringenharjo yaitu outbound. Outbound yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa dengan segala ilmu terapan yang dilakukan atau di alam terbuka ataupun tertutup dengan bentuk permainan yang afektif yang menggabungkan antara inteligensi, fisik, dan mental. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa kelas 6 saat tutup tahun. Tetapi dengan adanya pandemi, kegiatan tersebut tidak dilakukan, tetapi sesuai dengan persetujuan orang tua, wali, dan guru. Yang selanjutnya yaitu study tour. Study tour adalah program sekolah yang bertujuan untuk mempelajari fenomena terkini pada suatu destinasi wisata yang dikunjungi. Kegiatan ini memberikan siswa pengalaman langsung terkait dengan situasi pada daya tarik wisata yang didapatkan. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa kelas 6 yang bertujuan untuk merefreshkan pikiran siswa yang jenuh ataupun sudah penuh dengan soal-soal yang dihadapinya. Yang selanjutnya yaitu kunjungan museum. Kunjungan ini dilakukan oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5 dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan informasi, memberikan pembelajaran di luar kelas, tempat yang biasa dikunjungi oleh SD Negeri Ringenharjo yaitu Museum Sono Budoyo, Kebun Binatang Gembira Loka, dan Taman Pintar.
Yang selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Ekstrakurikuler wajib di SD Negeri Ringin Harjo yaitu Pramuka, TPA, dan Bahasa Inggris. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan ada 11, yaitu teater, kiroah, seni tari, karate, bola voli, seni lukis, drum band, hadroh, seni musik, pencak silat, dan senam ritmik. Yang keenam yaitu mendeskripsikan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan rutin yang menguatkan pendidikan karakter di SD Negeri Ringin Harjo dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru dan siswa berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah pelajaran. Selain itu, membiasakan menunaikan ibadah bersama sesuai keyakinan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau satu lagu wajib nasional ataupun lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, serta menyanyikan lagu daerah atau lagu-lagu seluruh Nusantara sebelum pulang. Siswa melaksanakan tugas piket, berkunjung ke perpustakaan, dan mengerjakan tugas sebagai bentuk dari kewajiban diri sendiri. Saling membantu sesama teman jika ada yang sedang kesusahan, dan membiasakan siswa untuk berpamitan atau berjabat tangan sebagai tanda hormat kepada guru atau orang tua jika ingin berangkat ataupun pulang sekolah. Yang ketujuh yaitu refleksi. SD Negeri Ringin Harjo memiliki kultur sekolah yang baik. Dengan adanya pembiasaan yang sopan dan santun dapat diimbangi dengan pembiasaan berbicara menggunakan bahasa Jawa ramah halus, karena diharapkan agar orang Jawa tidak hilang Jawanya. Karena SD Ringin Harjo ini berada di daerah di kabupaten salah satu di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pembagian tugas dan wewenang yang ada di SD Negeri Ringin Harjo dalam membagiannya sudah baik, tetapi dengan adanya pandemi kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Saran saya, pengelolaan ruang yang jarang digunakan agar dimaksimalkan dalam pengelolaannya, contohnya dalam kebersihannya, semisal dari kebersihan itu sendiri yang harus diperhatikan. Selain itu, siswa juga bisa membiasakan menabung pada peserta didik sehingga terlatih untuk hidup hemat dan bisa mengatur keuangan sejak dini. Kegiatan kokurikuler SD Negeri Ringin Harjo sangat bermanfaat bagi siswa setiap tahunnya karena dengan adanya kunjungan museum bisa menambah wawasan pengetahuan siswa. Selain itu, dengan kegiatan outbound bisa menciptakan rasa kebersamaan dan sikap saling silaturahmi yang bisa terjadi sesama siswa maupun sesama warga sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di SD Ringin Harjo. Dengan diterapkannya kebiasaan positif, diharapkan siswa bisa membedakan hal baik dan buruk serta hal yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan siswa di dalam sekolah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.